Karis dan Shalom, grace and peace from God our Father, from Son, and from the Holy Spirit be with you all wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Pada hari Tuhan ini kita akan mendalami firman Tuhan dari kitab Kejadian. Saya lanjut ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. The reading of the Word of God is taken from Genesis chapter 2, verse 19 to 25. We are going to continue this text to see about the precious gift of God for man, which is woman. Woman as the indescribable precious gift of God for man. Let us hear the word of God. Mari kita mendengar firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai 25. Untuk mengingat khotbah minggu lalu saya baca dari ayat 18. I'm going to read from verse 18 to remember our text last week. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who hear and obey the Word of God. Perempuan
adalah pemberian Allah yang sangat berharga, yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, yang Tuhan berikan kepada manusia. Woman is the indescribable praises gift of God for man. Woman is the indescribable precious gift of God for man. Perempuan adalah pemberian dari Allah yang sangat berharga, tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata bagi laki-laki. Itulah tema bagi kita pada saat ini dari teks yang saya fokuskan, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Nanti ayat 24, 25 kita akan sambung di khotbah yang lain. So I will be focused on chapter 2 of Genesis, verse 19 to verse 23. Verse 19 to verse 23. Fokus on the precious gift of God. Kita akan fokus tentang pemberian Allah yang sangat berharga kepada manusia dengan diciptakannya Hawa. Saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang perempuan sebagai penolong yang sejati yang Tuhan berikan kepada Adam. Penolong yang sepadan, penolong yang sederajat, penolong yang setinggi sama tinggi, penolong yang powerful, yang adalah sama-sama the image of God, merupakan gambar dan rupa Allah, yaitu sama-sama diciptakan dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam pengetahuan yang luar biasa, intelijen yang tinggi, dan dalam kasih. Sama-sama punya karunia yang sempurna. Cukup luar biasa pemberian Tuhan bagi Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Minggu ini saya berfokus pada ayat 19, 20, 21, 22, dan 23 untuk melihat bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Bagaimana Tuhan menciptakan seorang perempuan sebagai suatu hasil ciptaan yang luar biasa, yang sepadan dengan Adam, dan Tuhan membawa Hawa yang telah Dia ciptakan itu kepada Adam. Saya berharap saudara dengan khotbah pada hari ini kita boleh belajar betapa dalamnya cinta kasih Tuhan kepada manusia, kepada Adam, tapi juga kepada perempuan, tapi juga kepada seluruh turunan Adam dan Hawa, saudara dan saya. Adalah inisiatif Tuhan untuk menciptakan Adam, dan juga adalah inisiatif Tuhan untuk menciptakan Hawa. It was God who took the initiative to create Adam as well as to create Eve. He created Adam for Eve as well as Eve for Adam. And Adam and Eve for us. That we can glorify His name. Tujuannya tidak lain supaya kita dapat menikmati
akan Allah, dan kita boleh menikmati kasih-Nya, dan kita dapat menikmati cinta kasih di antara saudara bersaudara. Makanya tidak heran tatkala Tuhan Yesus mengajar kepada kita tentang pengajaran relationship between we and God, we and our neighbors, we as ourselves. Tuhan Yesus mengajar betapa pentingnya kita mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita, semua yang kita miliki, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berbicara tentang konsep relationship. Berbicara tentang konsep hubungan. Saya harap bahwa dengan khotbah ini saudara bisa belajar tentang bagaimana dalamnya relasi antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia istimewa dengan Tuhan. Saya harap dengan khotbah hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan di dalam hikmat-Nya menyiapkan Adam dalam membawa binatang-binatang itu untuk Adam namakan, sekaligus bagaimana hikmat Tuhan di dalam menyiapkan Adam untuk menerima Hawa, dan bagaimana kehadiran Hawa sebagai pemberian yang sangat berharga dan sangat penting bagi Adam sebagai companion, sebagai partner, sebagai pasangan yang seimbang dalam menjalankan kehidupan bersama di Taman Firdaus. I hope that through the preaching this time you can learn how the deep love of God to us and how He prepared Adam in receiving Eve, for both of them live together in the Eden Garden of Eden. I hope that you can also understand how God look after them, wants them to live together as one. Saya harap bahwa dengan khotbah ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan telah mengatur dengan demikian betapa Adam dan Hawa itu adalah sumbernya satu. Dan betapa bersama dengan Adam dan Hawa dan Tuhan menjadi tiga tali yang bersatu menjadi sangat kokoh. Threefold cord together as one, as God, Adam and Eve, God, husband and wife together. Saudara, mari kita bersama-sama melihat ayat-ayat firman Tuhan ini untuk melihat betapa dalamnya kasih Tuhan, perhatiannya Tuhan. Betapa Tuhan ingin kita mengetahui berharganya seorang Hawa di depan mata Adam dan di depan mata kita manusia. How precious the woman is in front of the eyes of men, and also as well in front of God's eyes. Di depan mata Tuhan. Ayat 19 mulai dengan berkata, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Sekali lagi, nama Tuhan disebut secara spesial. Tuhan menyuruh Musa untuk menulis namanya di sini dengan nama Allah perjanjian, yaitu Yahweh. Di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf besar seluruhnya, TUHAN atau LORD dalam bahasa Inggris. Ini menunjukkan nama Allah perjanjian Yahweh yang artinya aku adalah aku. Jadi kalau kita baca dalam bahasa aslinya, lalu Yahweh, aku adalah aku, Allah pencipta Elohim membentuk dari tanah. Itu cara orang Yahudi membaca ayat ini. Lalu Allah pencipta langit dan bumi, Elohim, Allah Yahweh, aku adalah aku, membentuk dari tanah segala binatang hutan.
Tatkala orang Yahudi saat itu, Musa dan orang Israel membaca ini, mereka sudah tahu bahwa dalam ayat ini berbicara tentang Allah perjanjian, Allah yang setia, Allah pencipta, yaitu yang namanya Yahweh. Dalam bahasa Indonesia ditulis dengan Tuhan atau Adonai. Seperti minggu lalu kita belajar bersama. Kenapa nama ini disebut lagi di ayat 19? Untuk memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa ya benar, yang menciptakan binatang-binatang, hutan dan ternak yang ada di mata mereka itu adalah Allah perjanjian, Allah Yahweh. Bukan Allah-Allah yang disembah oleh orang Mesir, bukan Allah yang disembah oleh orang-orang Kanaan, bukan ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. This is the covenant God. This is the faithful God. This is the God named Yahweh. I am who I am, who love you, who is so faithful to you. I am the creator. I am the one who made all the animals. Mau menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa segala sumber ciptaan yang ada di muka bumi ini maupun di langit, termasuk binatang-binatang, adalah buah hasil karya Tuhan. Dalam pasal 2 ini tujuan Tuhan menciptakan akan binatang dan kemudian dibawa kepada Adam, supaya Adam bisa melihat bahwa binatang-binatang ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi sumbernya dari Tuhan Allah. Sekaligus kita diberitahukan bahwa betapa akrabnya Tuhan dengan Adam. So how close intimation relationship between God and Adam, between God and man, as God brought the animals to Adam, and Adam saw all the animals that brought by God. Luar biasa, saudara. Kalau saudara melihat sekarang binatang-binatang itu begitu jauh dengan kita. Kita tidak bisa begitu akrab dengan binatang. Meskipun kita rindu bisa bersahabat dekat dengan binatang, tetapi tidak bisa seperti waktu Adam itu. Karena waktu itu belum ada dosa, sehingga relasi antara Tuhan dengan manusia begitu dekat, begitu akrab, begitu intim. Dan juga hasil karya ciptaan Tuhan termasuk binatang-binatang itu begitu akrab, begitu dekat dengan manusia. Ular tidak menggigit, singa tidak memakan, merabik, dan semua binatang-binatang begitu akrab. Dan mereka semua datang dekat dengan Adam. Karena Tuhan membawanya kepada Adam untuk Adam lihat. Dan setelah dia lihat, dia menamakan mereka. Dan semua nama apa saja yang dia berikan, itulah nama-nama itu ada yang diberikan oleh Adam. So all the names of the animals in this earth were named by Adam. You can tell and see how Adam is so smart and high intelligent, because he knows and understand. Dia melihat, dia observe, dan dia memberikan nama binatang per binatang. Ini sekaligus Tuhan begitu mengasihi Adam. Adam berarti manusia. Adam berarti saudara dan saya. Adam berarti kita laki-laki dan perempuan. Adam berarti seluruh turunannya itu dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ciptakan manusia dengan keadaan merana tanpa apa-apa. Tapi dia siapkan kebun, taman. Dia siapkan pepohonan, buah-buahan, sayuran. Dia ciptakan dan siapkan binatang-binatang. Jadi boleh kita katakan Adam ini sebagai seorang ahli biologis, bahkan bisa dikatakan seorang scientific, seorang
ilmuwan yang mengerti tentang binatang dan karakternya, sehingga dia menamakan sesuai dengan karakter binatang itu. Dia juga seorang botanis, ahli pertanian. Dia juga seorang educator dan ahli pendidikan yang tajam dan sangat-sangat cerdas. Karena Tuhan tidak menciptakan Adam sembarangan. Karunia yang Tuhan berikan kepada Adam itu luar biasa. Karena karunia yang Adam peroleh luar biasa, maka dia mampu, capable to name each of the animals. Karena dia punya kemampuan intelijen yang begitu tinggi sekali, dia bisa memberi nama kepada setiap binatang. Maka manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung. Burung tentu banyak sekali, saudara. Saudara sekarang mau namakan burung satu-satu dan pusing. Tetapi dia begitu cerdas sehingga setiap burung yang Tuhan ciptakan itu dia memiliki kemampuan untuk memberi nama kepada mereka. Burung-burung di udara, segala binatang ternak. Sekarang saudara bisa melihat berapa banyak binatang yang ada di hutan. Adam yang begitu high intelligent tinggi, karunia yang Tuhan kasih kepada dia, membuat dia capable, mampu untuk memberikan nama kepada binatang-binatang itu sesuai dengan karakternya. Tapi kenapa ini semua Tuhan bawa kepada Adam? Ada tujuan Tuhan, dan tujuan Tuhan itu adalah pada kalimat selanjutnya. There is a purpose of God in bringing all these animals to Adam in order that he can see and name them. But the point is that on the next sentence, and the sentence says, Adam did not find a helper suitable for him. Kalimat selanjutnya itu dikatakan bahwa ayat 20 bagian terakhir, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Itulah tujuan. That is the purpose. Tuhan menyiapkan, membawa binatang-binatang itu untuk menyiapkan Adam menerima Hawa. Menurut saya itu luar biasa. I think that is amazing. God prepared Adam to long for Eve. Tuhan Allah menyiapkan Adam untuk merindukan kehadiran seorang perempuan atau Hawa. Jadi poin dalam ayat di sini adalah untuk Adam menghargai, menghormati, dan berterima kasih kepada Tuhan dengan kehadiran seorang Hawa sebagai bukti cinta kasih dari Tuhan, sebagai bukti peduli Tuhan dengan membawa hadiah spesial untuk Adam. So God, in his love and care, prepare Adam with sending all these animals, and I think couple by couple, and then Adam may name them, but the point is that he can think of the need of an Eve. Saya berpikir bahwa tatkala binatang-binatang ini datang ke Adam, Tuhan membawa binatang ini pasangan per pasangan. Itu tafsiran saya. Pasangan per pasangan. Dua datang, dua datang, dua datang. Karena sebentar ini Adam akan menengok kalau ini dua-dua, di mana saya punya. Dan ini yang kita harus berpikir untuk anak-anak muda yang masih bujang, dengar baik-baik. Supaya kita juga bisa belajar. Tuhan itu tahu Adam butuh seorang Hawa. Tuhan itu tahu setiap anak laki-laki butuh seorang anak wanita untuk menjadi pasangannya.
Dan seorang wanita membutuhkan seorang anak laki-laki. Dasarnya di sini. This is the foundation for relationship, for marriage. Inilah adalah dasar untuk perkawinan setiap pasangan. Jadi kalau anak muda yang masih bujang, masih single, dengarlah baik-baik pengajaran Alkitab ini. Bukan Tuhan itu tidak tahu kebutuhan saudara. Bahwa saudara membutuhkan seorang partner. Bukan Tuhan tidak tahu kalau Adam membutuhkan seorang partner. Tapi karena Tuhan tahu Adam membutuhkan seorang partner, dia kirim partner-partner dari binatang-binatang datang untuk Adam saksikan, lihat. Terus Adam merasa bahwa dia juga butuh seorang partner. Nah, kalau saudara melihat dengan kacamata ini, maka bagi yang ingin mendapat partner, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Hawaku? Supaya sama seperti Tuhan membawa Hawa ke Adam, demikian juga Tuhan bisa membawa seorang gadis yang cantik dan yang takut Tuhan kepada saudara. Demikian juga yang perempuan boleh belajar dari Alkitab di sini bahwa Tuhan tahu seorang wanita membutuhkan seorang laki-laki sebagai partner untuk perkawinan pernikahannya. Maka doanya sebenarnya yang harus diminta oleh seorang wanita, ya Tuhan, kirimlah saya seorang Adam yang sepadan. Tatkala Adam berkata bahwa dia tidak memiliki partner atau pasangan, tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia, itu sama juga dengan saudara. Tatkala Adam longing for a suitable partner, it's also like you and me. You can also long for a suitable partner. Tidak salah kalau seorang anak laki-laki merindukan mendapatkan seorang Hawanya, seorang Eve, seorang partner, seorang pasangan istrinya. Itu Alkitabiah. Setiap laki-laki yang merindukan adanya seorang perempuan sebagai partnernya, that is not wrong. That is understandable. That is a biblical. Itu Alkitabiah. Itu tidak salah. Karena memang di sini dicatat bahwa Adam juga merindukan adanya seorang pasangan yang sepadan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia sudah melihat observasi pasangan demi pasangan binatang, tetapi dia tidak mendapati pasangannya yang sepadan. Kalau kata sepadan berarti binatang tidak cocok. Binatang itu bukan pasangan yang sepadan. Yang sepadan dengan dia itu adalah haruslah seorang penolong. Penolong yang powerful, penolong yang suitable, penolong yang super luar biasa, yang cocok, yang equal dengan dia, yang sama tinggi dengan dia secara derajat, yang memiliki intelektual, yang dia bisa sharing secara intelektual, yang memiliki perasaan supaya dia bisa sharing feelingnya, yang memiliki cinta sehingga dia bisa men-sharing cinta kasihnya, yang memiliki kelakuan kebenaran sehingga dia bisa menunjukkan kebenaran dan keadilannya. Itulah kerinduan seorang Adam. Dan itu juga haruslah menjadi kerinduan setiap anak-anak laki-laki yang masih bujang, tapi juga setiap laki-laki yang sudah nikah, untuk selalu mendambakan dan menikmati kehadiran seorang Eve, seorang perempuan yang sama tinggi, yang sama derajat, yang dilihat sebagai yang powerful juga, yang bisa sama-sama men-sharing,
memberikan sukacita, kebersamaan, keberhasilan, pekerjaan, dan pikiran, dan pertimbangan yang ada dalam pikiran, dalam hati, dalam perasaan, dalam keinginan, dalam action. Luar biasa, saudara. Jadi ini adalah cerita romantis yang sangat luar biasa. Kalau saudara rindu untuk mendengar film romantis, haruslah back to the Bible, kembali ke Alkitab dan melihat betapa cerita romantis ini ada. Bahwa cinta itu tidak datang sendirinya saja, tapi Tuhan menciptakan itu. Ini sebenarnya adalah kerinduan cinta dari Adam untuk bisa mencintai seorang perempuan yang sepadan dengan dia. Dia tidak bisa menunjukkan cintanya kepada binatang sebagai yang sepadan dengan dia. Dia membutuhkan seorang Hawa yang sepadan dengan dia. Makanya saudara, di dalam ayat selanjutnya bisa dilihat, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. So you can see here God is so amazing in his wisdom in making Adam, seeing all this partner of the animals came to him so that he can long for the presence of Eve, that he can show his love and his thinking and his consideration and his pondering and his feeling and his action and all the things that comes out from his heart and from his mind, he can share with Eve. So it's not wrong for a man or a young man to long to have a woman as a partner. Jadi saudara, dengan ini saudara kita belajar bahwa tidaklah benar kalau seorang laki-laki mempunyai partner laki-laki sebagai istrinya. Ini melawan firman. Karena dikatakan selanjutnya saudara akan melihat bahwa Tuhan nanti menciptakan seorang perempuan sebagai partner dari Adam, bukan seorang laki-laki untuk Adam. This is not according to the word of God. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau ada laki-laki sama laki-laki yang dinikahkan di dalam gereja sebagai kaum homoseksual, ini melawan firman Tuhan. Dan itu juga firman Tuhan katakan bahwa tidak tepat dan tidak alkitabiah. Seperti dikatakan dalam kitab Roma pasal 1. Tidak tepat kalau laki-laki kawin dengan laki-laki. Tidak tepat kalau perempuan kawin dengan perempuan. Tidak tepat dan tidak alkitabiah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah maka terjadi di Sodom dan Gomora tatkala manusia melakukan hubungan-hubungan yang tidak natural, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan atur, sehingga terjadi hukuman Tuhan yang luar biasa. Ini harus kita belajar dalam kehidupan kita secara gereja, secara masyarakat, secara keluarga, secara bernegara. Kalau tidak waspada, maka tempat itu bisa dihukum oleh Tuhan. Keluarga itu bisa mendapat susah dari Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan demikian. Maka saudara, dengan ini kita belajar untuk berwaspada dalam kehidupan kita, dalam mengajar anak-anak kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, untuk back to the Bible, bagaimana Tuhan menyiapkan seorang perempuan untuk Adam, untuk laki-laki, sebagai sebuah hadiah, sebagai hadiah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata untuk seorang Adam atau laki-laki. Lalu Tuhan Allah, Yahweh Sang Pencipta, Allah perjanjian yang setia itu, yang adalah pencipta itu, ayat ke-21 berkata, ia membuat manusia itu tidur nyenyak. Saya mencatat ada sekitar 5 poin di sini. Yang pertama, Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Yang kedua, setelah manusia itu tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu dari rusuknya. Tentu dalam mengambil salah satu dari rusuknya ada action membuka akan dagingnya untuk mengambil rusuknya itu.
Setelah dibuka, maka dia ambil rusuk itu, dan tatkala rusuk itu diambil dari Adam, Tuhan Allah menciptakan perempuan. Ayat yang ke-22. Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Setelah itu Tuhan menutup tempat yang tadi sudah lubang itu, ditutup dengan daging. Bikin tidur, membuka, ambil rusuk, ciptakan perempuan, tutup dengan daging. Itu ada sekitar 5 langkah yang saya pikir ada penting. Semuanya adalah the action of God. Semua itu adalah tindakan Tuhan, bukan Adam. All of them are actually the initiative and the amazing action of God for man. Jadi saudara, tatkala saya merenungkan ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 ini, saya melihat, wow, Tuhan ini luar biasa. Bukan kehebatan Adam. Hawa tidak hadir karena Adam punya hebat, karya, thinking, or planning, rencana, atau action dari Adam. Tetapi kehadiran seorang Hawa adalah inisiatif, adalah program, adalah rencana, dan adalah tindakan Allah di dalam cinta kasih dan di dalam hikmat dan di dalam kuat kuasanya. Maka saudara, setiap laki-laki harus bersuka cita oleh karena adanya perempuan. Setiap suami harus bersuka cita karena adanya istri perempuan. Setiap anak-anak harus bersuka cita karena adanya mama yang perempuan. Setiap saudara laki-laki harus bersuka cita karena ada saudari perempuan. Setiap anak laki-laki yang bujang harus bersuka cita karena ada anak perempuan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya partner? Bagaimana dia bisa punya istri? Bagaimana dia bisa punya anak? Bagaimana dia bisa punya mama? Bagaimana dia bisa punya saudari perempuan? Bagaimana dia bisa punya teman perempuan? So by seeing these verses 21-22, we all must thank God. Specifically the men, young and old. We should thank God because of the presence of woman, a female, your mother, your wife, your sister, your friends, which is a girl. You must be thankful for God. And as well as woman, perempuan juga harus bersuka cita. Karena tindakan action Tuhan dalam menciptakan perempuan, maka hadirlah semua perempuan untuk menjadi mama, menjadi istri, menjadi saudara perempuan, menjadi teman perempuan dari para laki-laki. Bahwa mereka hadir sebagai hadiah yang luar biasa yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata bagi laki-laki. Perempuan ada karena laki-laki. Itu yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal 11. Perempuan ada karena laki-laki. Tetapi selanjutnya, laki-laki semua yang ada di bumi ini ada karena perempuan. That's amazing. So all the women in this earth, you all have to remember that you are present because of the presence of man. But at the same time, all the men, you are present because of a woman. Tidak bisa ada satu perempuan pun yang hadir tanpa lebih dahulu seorang laki-laki, yaitu Adam. Dan tidak ada laki-laki juga yang bisa hadir karena ada seorang perempuan yang adalah mama kita semua. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan wajib berterima kasih kepada Tuhan. That's why we all must thank God because of the creation of man and the creation of woman.
Dengan menyebut ini saudara-saudara, kita menjadi harus lebih rendah hati, menjadi menghormati Tuhan, makin mendekatkan diri pada Tuhan. Karena semua kita ada karena Tuhan punya power, kasih, hikmat, kebijaksanaan, dan tindakannya yang bisa menghadirkan laki-laki dan perempuan. Sehingga hadirlah rumah tangga, sehingga hadirlah suami-suami, sehingga hadirlah istri-istri, sehingga hadirlah orang tua, sehingga hadirlah anak-anak, sehingga hadirlah keluarga, sehingga hadirlah masyarakat, sehingga hadirlah negara, sehingga hadirlah populasi yang ada di dunia ini. Sumbernya dari Adam dan Hawa, dari Adam dan perempuan. Tetapi the main source is not Adam and Eve. Sumber terutama, sumber di atas sumber hidup bukanlah Adam dan Hawa, tetapi Tuhan adalah sumber di atas sumber itu. Sumber terbesar yang terutama adalah Tuhan, dan kemudian sumber hidup yang pertama adalah laki-laki yaitu Adam, dan sumber hidup yang kedua yaitu dari perempuan yaitu Hawa, the mother of all living, while man is the father of all women and men. Sumber kehidupan adalah dari Allah, dan sumber kehidupan adalah dari Adam, tapi juga sumber kehidupan adalah dari Hawa. Sehingga ada Tuhan, ada Adam, ada Hawa, ada Tuhan, ada laki-laki, ada perempuan, ada Tuhan, ada suami, ada istri, ada Tuhan, ada keluarga. Maka setiap keluarga yang mau jadi keluarga yang kuat, yang bahagia, yang menikmati hidup, haruslah ikut cara Tuhan mengatur kehidupan berumah tangga. Sehingga saudara jangan heran, Adam dahulu baru Hawa. Adam sebagai pemimpin, Hawa sebagai penolong. Bukan berarti Adam lebih tinggi, bukan berarti Hawa lebih rendah, tetapi Adam dahulu untuk mengatur sebagai pemimpin dan Hawa menolong pemimpin itu. Makanya itu saudara, back to the Bible is very important. Penting sekali kita kembali ke Alkitab. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Number one. Dari 5 poin itu, Tuhan Allah membuat Adam tidur nyenyak. Sebelum Adam tidur nyenyak, Adam merindukan seorang Hawa. Before Adam was sleeping deeply, God caused him to long for an Eve, a helper suitable. Tuhan tahu Adam butuh itu. Maka untuk menciptakan seorang Hawa dari Adam, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Bukan Adam yang tiba-tiba tertidur dengan sendirinya. Dikatakan, lihat baik-baik. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Itu adalah the action of God. Tuhan membuat, berarti Tuhan yang action, bukan Adamnya. Adam tertidur karena Tuhan yang membuat. Nah ini sekali lagi, kita harus menghargai Tuhan punya action. Maka melihat ayat ini jangan melihat Adamnya, tapi melihat Tuhannya. Karena yang action Tuhan. It was God who took the initiative. It was God who act. It was God who made him sleep deeply. Luar biasa bukan? Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang adalah yang setia. Tuhan yang namanya Yahweh. Tuhan yang adalah katakan aku adalah aku itu. Tuhan yang orang Israel itu. Tuhan yang setia itu. Yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang tinggal dalam kita lewat Roh Kudus. Dia inilah yang membuat Adam tertidur. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. Number one. Number two, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs. Tatkala dia tidur, ayat yang ke-21, waktu manusia tertidur nyenyak oleh karena action dari Tuhan,
Tuhan, Yahweh, Allah setia, kata firman Tuhan, mengambil salah satu dari rusuknya. Mengambil salah satu rusuk daripadanya. Nah, dalam tindakan mengambil ini tentu berarti harus membuka. Maka di dalam mengambil itu ada dua action, membuka dan mengambil. Dan saya melihat itu dua, bahkan tiga action dari Tuhan. Tuhan buat dia tidur, Tuhan membuka dagingnya, dan Tuhan mengambil rusuknya. Tuhan. Adam tidak tahu, Adam tidur, Adam was sleeping, he did not know what's going on. So again, God is the creator. Tuhan adalah penciptanya, bukan Adam. Makanya saudara, kalau kita hubungkan dengan real life, saudara, untuk mendapat seorang Hawa, lihat di sini, jangan saudara itu yang mau berusaha saja tanpa Tuhan. Harus back to the Bible. God must bring the Eve for you. Tuhan harusnya membawa pasangan itu kepada saudara. Jangan saudara yang berusaha saja tanpa Tuhan. Nah, itu tidak sesuai dengan firman. Harus start dari Tuhan. In having a love relationship, dalam membangun sebuah hubungan cinta kasih dan romantis dan keluarga dan pernikahan, harus start dari Tuhan, bersama dengan Tuhan, supaya terjadi 3 poin penting dalam tali yang diikat itu, sehingga ada laki-laki, ada perempuan, dan ada Tuhan. Maka di sini Tuhanlah yang membuat itu. Suami dan istri hadir. Ada suami sudah ada, tetapi istri belum ada. Supaya ada istri, Tuhan membuat sang suami tertidur. Tuhan membuka dagingnya, Tuhan mengambil rusuknya. Itu langkah yang ketiga. After taking the rib from his body, then God made a woman. Ayat yang ke-22. Setelah itu rusuk yang diambil Tuhan Allah, Tuhan pencipta, Tuhan setia, Tuhan Allah yang namanya Yahweh itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Maka Tuhan dari rusuk itu, Tuhan mulai buat action penciptaan. Tuhan membuat manusia dari rusuknya Adam. Saya mencari tahu kata membuat. Kenapa dia tidak katakan menciptakan? Karena dalam bahasa asli itu ada 2 kata dalam menciptakan. Satu namanya bara, satu namanya yatsar. Yatsar itu saya teliti di sana. Itu artinya membuat. Kata bara itu artinya membuat atau menciptakan, tapi kata yatsar atau yitsar itu artinya membuat dari sesuatu yang sudah ada. Sementara menciptakan adalah membuat sesuatu yang belum ada jadi ada. Makanya kalau saudara belajar dalam bahasa asli, dalam pasal 1 dikatakannya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu dia bilang pada mulanya kata menciptakan itu bara. Mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Langit dan bumi itu ada dari sesuatu yang tidak ada. Sementara manusia dia tidak pakai kata bara, tapi dia pakai kata yatsar. Karena yatsar itu dia menciptakan Hawa dari sesuatu yang sudah ada, yaitu dari tulang rusuk Adam. Sama juga tatkala Tuhan menciptakan Adam dalam pasal yang kedua ayat 7 dikatakan juga yatsar, bukan bara. Kenapa? Karena Tuhan menggunakan debu untuk menciptakan Adam. Debu sudah diciptakan, yang sudah ada. Jadi Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. He made or fashioned or formed Eve from the rib of Adam. And then after that, number 5, he closed. Langkah yang kelima, dia menutup tempat yang sudah dia buka tadi itu. Daging yang sudah dibuka itu Tuhan tutup.
Saya coba belajar, nanti saya dalami lagi secara lebih dalam apa yang saya mau bicara tentang adanya Hawa ini dengan Adam sebagai hadiah yang luar biasa. Dia membuka, dia mengambil, dia menutup. Dan sebelum dia membuka, mengambil, dan menutup, dia membuat tidur. Seandainya saudara seorang ahli medis di sini, saudara bisa paham apa yang sedang Tuhan buat. Seandainya saudara adalah seorang dokter, saudara akan paham bagaimana yang Tuhan sedang buat dalam Adam, dalam menciptakan Hawa. Seandainya seorang yang rajin belajar dalam ilmu kesehatan, saudara bisa tebak what is going on, what is God is doing now. Barangkali saudara bisa tahu, ada yang bisa tahu apa yang sedang Tuhan buat? Adam tidur. Setelah Adam tidur, Tuhan buka, Tuhan ambil, Tuhan tutup kembali daging itu. Ada yang tahu? Syukur bagi yang sudah tahu. Yang belum tahu, saya jawab. Inilah tindakan operasi di dalam rumah sakit. Apa yang dibuat di rumah sakit? Orang mengikuti cara ini. Tindakan operasinya dibuat apa? Sebelum dioperasi, apa yang dibuat? Dikasih bius supaya tertidur. Setelah orang itu tertidur di bius, maka dipotong daging itu. Setelah daging itu dipotong, baru dia angkat sah penyakitnya atau diperbaiki barang yang ada di dalam perut atau tubuh. Setelah itu ditutup kembali. Itulah tindakan surgery. That's amazing, isn't it? Tuhan ini sebenarnya bisa saja ciptakan Hawa itu dengan berkata saja. Bisa. Tapi sekarang saudara kita belajar kenapa Tuhan harus mengadakan sebuah tindakan operasi, surgery. Why? Why God had to do that? Why God had to make Adam sleep? And then he did the operation or surgery. Amazingly. Why? Kenapa sampai Tuhan mau buat begitu? Kenapa Tuhan tidak omong saja dan Hawa itu jadi? Kenapa Tuhan tidak buat dengan cara yang lain? Kok harus begini-begini? Ini jawabannya. Tuhan mengadakan tindakan bagaikan tindakan operasi di dalam meja operasi di rumah sakit. Mau menunjukkan betapa berharganya seorang Hawa. Jadi betapa berharganya Hawa. Betapa spesial, betapa mulianya Hawa di mata Tuhan. Betapa luar biasa. Karena Tuhan sendiri di dalam actionnya, step by step, langkah demi langkah Tuhan ambil. Membuat Adam tertidur, membuka daging Adam, mengambil rusuk Adam, menciptakan Hawa, dan menutup daging Adam. Tindakan operasi surgawi dari Tuhan. Kenapa Tuhan buat begitu? Karena Tuhan mau dekat dengan Hawa. Seperti dia buat Adam sebelum dia mau dekat dengan Adam. Kalau dia bicara saja, menunjukkan kuasa dan keluarbiasaan dia. Tetapi kedekatan antara Tuhan dengan benda-benda yang dia ciptakan itu dengan menyebut saja berbeda dengan tatkala dia seperti menggunakan tangannya. Membuka, membuat tidur, mengambil, menciptakan, dan menutup kembali.
Saya melihat itu sangat dalam. I see this action of God is very deep in creating Eve, making Adam sleep, open the flesh, took the rib, made woman, and closed it back, the flesh. Why? Because he want to show the deep, close intimation relationship. Menurut saya tujuannya, penandasannya, arahnya itu tidak lain bahwa Tuhan mau dekat dengan Adam. Tuhan mau bangun relasi dengan Adam dan Hawa. Seperti Adam dia buat begitu dekat, demikian juga Hawa dia buat begitu dekat. Tujuannya supaya Adam dekat dengan dia, tujuannya supaya Hawa pun dekat dengan dia. Supaya tatkala mereka sebagai suami istri, terjadilah yang disebut 3 lembar tali tidak bisa diputuskan. 3/4 cord cannot be broken easily. Adam, Hawa, Tuhan. 3 urat tali tidak bisa diputuskan. Suami, istri, dan Tuhan bersama-sama tidak bisa terputus. Adam harus dekat dengan Tuhan. Hawa harus dekat dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan mau dekat dengan Adam dan Hawa. Maka tidak heran tatkala Tuhan Yesus berkata, untuk kita manusia mencintai, mengasihi Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita, dengan akal budi kita, untuk relasi ini. Karena Dia sudah dari lebih dahulu mengasihi kita dalam menciptakan kita, bahkan menebus kita dan menguduskan kita. Demikian juga kita harus tahu relasi antar kita, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri. Itu pengajaran Tuhan Yesus yang sangat dalam. Karena apa? Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhanlah yang membuat hadirnya Adam dan Hawa dan kita semua. So it's so important for us to live close to God as He wants to be close to us. Lalu Tuhan membawa Hawa ke Adam. God then brought Eve to Adam. Adam did not go far. Adam did not work hard. Adam tidak harus bekerja keras dan lari jauh-jauh untuk kalau bisa dapat Hawa. Tuhan membawa. Maka saudara, dengan kata Tuhan membawa, God brought, ini sangat baik untuk kita dalami, kita pelajari, kita lihat maksud, hikmat, dan hiburan dan kekuatannya. Tuhan yang ambil inisiatif, Tuhan yang action, Tuhan bawa. Dan Tuhan bawa itu menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada Adam. Inilah hadiahku, inilah pasanganmu. Binatang-binatang tidak cocok. Ini yang saya buat bagimu. Inilah hadiah. Tuhan membuat Hawa secara luar biasa dan membawa kepada Adam. Ciptaan Tuhan dalam membuat Hawa itu, ada kata saudara mendengar kata bara. Itu artinya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sekarang sudah ada tulang dari Adam. Diadakannya Hawa. Makanya saudara, dalam kalimat selanjutnya tatkala Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu menunjukkan betapa Adam mau berterima kasih kepada Tuhan. Adam want to thank God because he knows God told him that this Eve come from your body. So he recognized, dia mengakui bahwa inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku.
Inilah dia tubuhku sendiri. Maka saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-28-29, itu dasarnya dari kitab Kejadian. Tatkala Rasul Paulus menasihati gereja di Efesus tentang hubungan suami istri, dia berkata demikian. Demikian juga suami yang harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuhnya sendiri. Tubuhnya apa? Tulangnya, dagingnya. Karena tubuh terdiri dari tulang dan daging. Makanya istrinya itu adalah tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Itulah pelajaran kehidupan berumah tangga. Istri dilihat sebagai tubuh kita sendiri. The wife is your own body. If you don't love your body, how can you love your wife? Kita harus mengasihi istri kita seperti diri kita sendiri. Karena itu tubuh kita. Tulang dari tulang kita. Daging dari daging kita. Itu bahasa kesatuan. Oneness. Togetherness. Between man and woman. Husband and wife. Makanya di dalam ayat yang selanjutnya ayat 24 dari pasal 2 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu oneness, togetherness. Kenapa? Karena Hawa dari Adam. Tubuh Hawa datang dari tubuh Adam. Kalau saudara pelajari lebih dalam ilmu kesehatan, bahwa setiap bagian dari tubuh kita, apapun, itu adalah bagian dari sel tubuh. Sehingga tatkala Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam, itu sama dengan mengambil sel tubuhnya. Sehingga sel-sel tubuh dari Hawa adalah bagian dari sel-sel tubuh dari Adam. Itulah kesatuannya. Maka meskipun laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu ada perbedaannya, mereka punya satu kesamaan essential yang mendasar, yang tidak bisa terpisahkan. Makanya ini adalah pelajaran bagi suami istri. Untuk kita belajar bersama-sama. Termasuk juga yang mau menjadi suami istri. Belajarlah dari Tuhan, dari Alkitab. Tentang kesatuan. Kalau suami tidak mengasihi istri dan sebaliknya istri tidak mengasihi suami, sebenarnya mereka tidak bersatu. Karena kesatuan itu adalah bukan saja kesatuan secara bersama, secara kehidupan berkeluarga, tapi kesatuan di dalam kehidupan secara fisik. Sangat dalam. Nah, oleh karena itu harus ada kesatuan pikiran, kesatuan perasaan, kesatuan program, kesatuan action. Meskipun ada perbedaan pikiran, ada perbedaan otak, ada perbedaan hati, tetapi hati dan pikiran itu menjadi satu. Itulah yang Tuhan mau. Adam punya partner yang sepadan, yang cocok. That's why God want Adam and Eve to be together as one suitable partner. Meet. Cocok. Seimbang, sepadan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama dan bisa berbicara, sharing, diskusi dengan bersama. Oleh karena itu saudara, saya itu berpikir, kenapa ya Tuhan kenapa tidak ciptakan
Hawa itu dari tulang tengkoraknya, atau tulang tangannya, atau tulang kakinya, atau tulang belakangnya. Ini sangat menarik, saudara. Why God did not make Eve from the bone of Adam, of his head or his foot or his arms or something else. Kenapa? Kenapa kok harus dari rusuk? Saya pikir apa yang pernah mungkin saudara dengar, Tuhan menciptakan Hawa bukan dari tulang kaki, supaya Hawa itu jangan diinjak-injak saja oleh Adam, karena dia datang dari kaki. Kenapa Tuhan tidak ciptakan Hawa itu dari tulang kepala, supaya lebih tinggi, supaya Hawa itu jangan di atas, jangan melebihi Adam. Tuhan ambil Hawa dari rusuknya, rusuk yang melindungi hati, rusuk yang dekat dengan jantung. Itulah dalam sekali hikmat Tuhan. Hawa diciptakan dari rusuk yang sangat dekat dengan hati Adam, supaya Adam bisa melindungi rusuknya itu, supaya Adam bisa mencintai rusuknya itu, karena itu rusuknya sendiri. Maknanya luar biasa dalam. Tatkala Tuhan mengambil rusuk Adam dan menciptakan Hawa dan memberikan kepada Adam. That is amazing. Karena ada maksud kesatuan, ada maksud kebersamaan, ada maksud kecintaan, ada maksud intimasi, ada maksud kedekatan, ada maksud perlindungan, ada maksud mengasihi, ada maksud kedekatan yang luar biasa, bagaikan satu daging. Sehingga saudara, hal ini boleh kita aplikasikan kepada kehidupan rumah tangga. Meskipun laki-laki beda dengan perempuan, di dalam bentuk fisik, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, tetapi mereka satu. Dan dalam kesatuan itu, pikirannya harus disatukan, perasaannya harus disatukan, jiwanya harus disatukan, emosinya harus disatukan, tujuannya harus disatukan bersama dengan tujuan Tuhan. Keduanya menjadi satu daging. Maka selanjutnya dikatakan dalam ayat yang lain bahwa suami harus menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat 7. Suami harus menghormati dan memahami istri. Dan istri juga harus mendengar arahan suami. Itulah the government of family relationship. Itulah tata kelola rumah tangga, pemerintahan rumah tangga, keluarga. Suami memimpin, istri mendengar, suami mengasihi, istri pun harus mengasihi suami sebagai satu tubuh. Itu tujuan Tuhan menciptakan Hawa buat Adam. Itulah Tuhan ciptakan perempuan itu untuk laki-laki, yang harus setiap laki-laki, setiap suami hargai, terima kasih, hormati, jagai, lindungi, dukungi si istri. Karena dia adalah tulang dari tulangku, tulang kita laki-laki, daging dari daging kita. Dan perempuan juga harus tahu bahwa dia datang dari laki-laki. Sehingga jangan ada perasaan untuk separation. Tidak boleh ada perpisahan. Tidak boleh ada perceraian. Sebab bagaikan tubuh yang diobrak-abrik dan terpecah, begitulah sakit tatkala terjadi perceraian. Tapi betapa indahnya rumah tangga yang bersama, bersatu, jalan saling mengasihi, saling mencintai.
Tuhan membawa Hawa ke Adam, dan Adam menamai dia perempuan. Adam berkata dia dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saya coba meneliti nama ini dalam bahasa asli. Kita selalu melihat nama dari Hawa itu Hawa atau Eva, Adam dan Eva, Adam and Eve. Tetapi dalam bahasa asli sebenarnya bukan itu di ayat ini. Dia dinamakan perempuan, bahasa asli Ibrani itu bukan Hawa. Nama Hawa itu baru keluar dalam pasal 3 ayat 20. Tapi di dalam pasal 2 ayat yang ke-23 dia dinamakan perempuan itu dari kata Isyah. Isyah artinya perempuan, dari dasar kata ish. Ish adalah laki-laki. Isya itu adalah perempuan. Maka isya datang dari ish. Maka ish menjadi isya. Itulah, waduh dalam sekali itu bahasa Ibraninya. Kenapa selanjutnya Isya atau Hawa dinamakan Hawa? Karena setelah jatuh dalam dosa, Adam berkata kepada istrinya bahwa nama daripada istrinya itu adalah Hawa. Saya baca 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kata Hawa, saudara selalu katakan Adam dan Hawa, kita bilang Adam dan Hawa. Hawa artinya dari kata Hawa artinya hidup. Dia adalah mama dari semua yang hidup. Maka Adam adalah bapa dari semua yang hidup, dan datangnya Hawa dari Adam. Hawa adalah mama dari semua yang hidup karena semua kehidupan datang dari Hawa. Tetapi Hawa dan Adam datang dari Yahweh, yaitu Allah perjanjian yang ada setia dan yang menciptakan langit dan bumi. Betapa baiknya Tuhan dalam menghadirkan Hawa dan diberikan Hawa kepada Adam. Maka semua Hawa, semua kaum Hawa, semua kaum perempuan harus berterima kasih oleh karena kasih Tuhan dalam menciptakan mereka. Demikian juga semua Adam, semua laki-laki haruslah berterima kasih karena adanya Hawa. Hawa dan Adam menjadi satu, menjadi suami dan istri. Dan suami dan istri boleh melihat ke depan bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Adam kedua datang rela mati untuk gereja, yaitu istrinya. Dia mengasihi gereja seperti dia mengasihi dirinya. Dan saudara jangan heran, tatkala Hawa hadir karena ada operasi, ada darah, ada daging yang dikurbankan untuk Hawa, untuk gereja. Demikian Tuhan Yesus mengorbankan tubuhnya. Dia terluka, bahkan dia mati untuk tubuhnya, yaitu gereja. Maka kita bersyukur juga oleh karena adanya Tuhan Yesus, maka kita gereja diselamatkan. Adam dan Hawa di dalam penciptaan, Tuhan menciptakan mereka, menggambarkan sekaligus hubungan gereja dan Tuhan Yesus dan gereja sebagai kesatuan. Kiranya semua rumah tangga boleh menjadi kokoh bersama, menjadi satu. Kiranya semua anak laki-laki yang masih muda boleh mendambakan seorang partner dan berdoa supaya Tuhan membawa kepada mereka Hawa yang khusus dan spesial. Demikian juga sebaliknya setiap Hawa bolehlah berdoa supaya Tuhan membawa Adam kepadamu dan boleh menjadi satu kesatuan. Bagikan Tuhan Yesus dan gereja menjadi satu dalam perkawinan. Demikian juga laki-laki dan perempuan boleh menjadi satu dalam rumah tangga bersama dengan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Amin.